misalnya dari pihak istana bisa untuk mengintervensi atau memberikan satu kebijakan yang memang untuk mendorong penyelesaian konflik agraria yang kemudian menyebabkan tidak hanya sekedar konflik agraria karena intervensi, misalkan ketika berhadapan dengan masyarakat itu aparat yang kemudian diturunkan harus mengintimidasi, kekerasan, bahkan ancaman. Ini yang kemudian mengkhawatirkan bagi kita. Nah itu monggo nanti Pak Mansur atau Pak Boni bisa menyampaikan kronologisnya dan dengan supaya kita menjadi jelas semuanya. Itu saja dari saya dulu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ning. Mungkin kita langsung ya Pak ya ke pokok persoalannya terkait konflik yang dialami oleh masyarakat adat adat Dayak Kalimantan Timur di Kabupaten Berau dengan perusahaan sawit PT Tanjung Puyuh Perkasa Plantation. Mohon dijelaskan Pak bagaimana kronologisnya, ceritanya, terus sampai di mana sekarang tahapan-tahapannya begitu. Silakan Pak. Nah, sekalian nanti kalau ada data-data yang bisa diberikan, mohon kami diberikan data. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan tempat, waktu sehingga kami dari masyarakat adat Dayak Kabupaten Berau bisa duduk di sini sebagai penyambung lidah dari keluarga besar. Dan pada kesempatan ini untuk masuk ke pembahasan intinya adalah terkait hak atas tanah Ulayat Marjun tersebut, bahwa perlu diketahui bersama masalah ini telah beberapa kali ditangani dan sementara ini sempat ditangani oleh pemerintah Kabupaten Berau terkait aduan-aduan yang ada di tanah Ulayat Marjun. Sehingganya dari pemerintah Kabupaten Berau telah melakukan peninjauan terhadap aduan-aduan kami dari Ulayat Marjun. Namun dari hasil peninjauan tersebut pernah disampaikan bahwa hasil akan disampaikan setelah 14 hari kerja. Perlu diingat. Namun sampai saat ini kami belum pernah difasilitasi untuk duduk bersama untuk menyampaikan apa sih hasil dari peninjauan pemerintah Kabupaten Berau tersebut dan didampingi instansi-instansi terkait baik dari Badan Pertanahan, Badan Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, PUPR, dan lain-lain yang terlibat pada saat itu. Tapi hasilnya sampai saat ini belum ada semenjak dilakukan peninjauan tanggal 29 September hingga saat ini. Jadi kami selaku masyarakat adat, Maaf saya potong, 29 September 2021 baru kemarin ya. Ya. Nah, saya lanjut Pak ya, mohon izin. Dan setelah kami meminta terkait hasil tersebut, info yang disampaikan kepada kami bahwa hasilnya tinggal menunggu tanda tangan dari Bupati. Tapi sampai saat ini hasil itu tidak ada. Kami sudah mengadu ke orang tua kami,
di Kabupaten Berau, pemerintah Kabupaten Berau. Namun semua seakan-akan tarik ulur atau lambat. Nah, mau kemana lagi kami mengadu ketika di pemerintah Kabupaten Berau seperti itu, sehingga inisiatif keluarga besar dan kuasa hukum kami KASBI, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, telah melakukan perundingan bersama bahwa akan menemui orang tua tertinggi kami di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendapat kepastian hukum dan keadilan. Di sini mungkin saya bisa memperlihatkan ada beberapa yang kami duga pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT Tanjung Buyut Perkasa Plantation, di mana sungai yang ada di area perusahaan tersebut telah dirubah aliran sungainya, telah dilakukan pengalihan sungai. Di sini ada. Terus terhadap galian-galian C juga ada. Sepadan-sepadan sungai yang seharusnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ya, sepadan sungai sama sekali tidak ada. Ketika itu sungai besar, ada ketentuan sesuai undang-undang bahwa 200 meter kiri kanan itu kita wajib menjaga agar lingkungan tetap aman, ya. Namun kenyataannya di sana tidak ada. Sejarak mungkin 4 meter aja sawit semua sepanjang sungai. Untuk kami duga bahwa PT TBP bekerja di luar HGU yang ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa kami menyampaikan seperti itu? Karena di HGU PT TBP kiri kanan masih bahasanya masih ada sawit, sebelah kiri atau kanan sawit. Jadi yang mana sebenarnya HGU PT TBP? Dan yang kedua, bahwa PT TBP telah merusak lahan adat kami, lahan rakyat kami, yang dulunya di sana banyak pohon-pohon kemiri, pohon-pohon buah, rotan, dan lain sebagainya yang dapat menghidupi keluarga kami. Namun kenyataannya mereka merampas, menumbang, dan menanami pohon kelapa sawit. Tapi anehnya, setelah sawit ditanam usia 5 tahun, semua kurang lebih 400 hektar itu dimatikan kembali semua. Ini masih ada sisa-sisanya. Inilah jejak perusahaan-perusahaan yang ada di sana, meninggalkan bekas yang kita dapat hanya sebagai ampas-ampas dari masyarakat, dari kenakalan perusahaan-perusahaan tersebut. Ditinggalkanlah yang dulunya pohon kemiri, hilang sisa ini karena katanya dia takut didenda oleh pemerintah. Terus kami, bagaimana nasib kami? Nah, yang berikutnya, sesuai ketentuan dan Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa mangrove harus dijaga. Tapi pada kenyataannya di sini sawit ditanam sampai ke mangrove. Ya, sawit ditanam sampai ke mangrove. Bahkan dibuatkan seperti tanggul agar air laut pasang tidak naik sampai ke dalam area sawit. Ketika itu tidak dibuat, maka air pasang berada di pohon sawit. Nah, jelas terang. Terus kami di sana kenapa dikatakan ulayat marjun? Karena kami punya mata air yang bernama marjun. Nah, disitulah orang tua kami dulu mengambil air untuk hidup dan kehidupan. Sampai saat ini masih
diambil airnya oleh perusahaan tersebut dan tidak memperhatikan dampak untuk mata air tersebut. Karena kenapa? Untuk sepadannya pun tidak sesuai ketentuan undang-undang. Kiri kanannya sudah hampir dikelilingi sawit. Tidak sampai 2 hektar, 200 meter kiri kanan. Kadang ada 4 meter. Ada yang 50 meter. Tidak sesuai semua dengan ketentuan. Dan mereka meninggalkan lubang buaya. Kenapa saya bilang lubang buaya? Di sini ada galian-galian C. Tapi memang di situ ada buaya akibat peninggalan perusahaan tersebut. Dampaknya ke tanah kami. Terus makam leluhur kami yang perlu diingat. Makam leluhur kami sudah ada sejak dulu. Sebelum Indonesia merdeka kami juga sudah ada sejak dulu. Namun sayangnya makam leluhur kami ada sebagian yang tergusur oleh PT Tanjung Buyut Perkasa. Dan saat ini masih ada sisa 3 makam dari kenakalan perusahaan tersebut. Dan perlu diketahui bahwa Kalimantan punya pohon pusaka. Di Jakarta dicari pun tidak ada. Pohon tersebut namanya pohon manggis. Tapi perusahaan tersebut melakukan perusakan yang seharusnya ketika perusahaan apapun tersebut berada harus menjaga namanya pusaka pohon kami. Tapi apa? Semua habis digusur dan ditumbang. Namanya pohon manggis, inggapan madu orang Dayak. Nah, mungkin untuk gambaran singkat terkait hal ini, intinya kami sampai ke sini bahwa pemerintah Kabupaten Berau belum ada mengambil keputusan terkait hasil apakah perusahaan tersebut ketika mengikuti aturan apakah benar atau salah, apakah ketika hukum di Indonesia ini berlaku atau tidak. Kami butuh kepastian hukum dan keadilan atas nama orang Dayak, atas nama keluarga masyarakat adat Dayak Kulit Marjun. Memohon kepada siapapun yang mendengar di ruangan ini sebagai penyambung lidah, penyambung inspirasi kami, mohon sampaikan inilah kami yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mansur. Pak Mansur ya tadi ya Pak ya. Pak, kalau boleh tahu nama lengkapnya Pak Mansur siapa Pak? Abdul Mansur. Oh, Abdul Mansur. Bapak sebagai apa Pak di ini? Mohon izin saya jawab. Saya sebagai perwakilan keluarga pewaris Wilayah Marjun. Sambil ini ya Mbak ya, saya tektokan. Pak, pewaris keluarga, jadi yang terdampak ini berapa banyak Pak warganya Pak? Kurang lebih 80 kakak. Oke. Luasnya Pak, luas perkiraan Bapak yang itu harusnya ada apa? Tanah adat wilayah, kemudian yang terambil kurang lebih berapa Pak perkiraan? Mohon izin saya jawab, kurang lebih 1.800 hektar. Lanjut Pak, silakan. Ada yang mau disampaikan dari perwakilan? Dari Pak Sunawir ya? Ya, baik. Perkenalkan lebih dulu, nama saya Sabil, namun nama lengkap M. Sabiruddin. Jadi di wilayah saya selaku ketua yang ditunjuk masyarakat wilayah untuk mewakili seluruh permasalahan yang ada di sini. Kebetulan saya ditunjuk juga dan dibentuk strukturnya. Administrasi kita sudah lengkap dilakukan di kampung setempat. Jadi permintaan mungkin yang terakhir untuk supaya kesimpulannya mungkin sedikit saya bacakan. Permintaan ini mungkin sudah lebih
lebih jelas lagi. Baik. Yang pertama, salam juang dari teman-teman yang sudah hadir pada hari ini di luar, namun tidak bisa hadir di dalam ruang. Terpaksa kami yang mewakili mereka di luar. Sebenarnya ingin mendengarkan langsung, karena kami ada 14 orang dalam perjalanan menuju ke istana Pak. Kepingin harapannya mereka itu bertemu beliau langsung sebenarnya, namun kita tidak tahu, mudah-mudahan kami ini bisa sampai. Baiklah, kalau memang sampai di sini saja kami menyampaikan juga. Baik, permintaan terakhirnya untuk kesimpulan mungkin. Hari ini Kamis 29 November 2021, masyarakat adat Ulayat Dayak Desa Marjun, Kalimantan Timur terpaksa harus menyambangi pusat kekuasaan atau pemerintah pusat di Jakarta dalam rangka mengadukan nasibnya kepada Presiden selaku Kepala Negara Republik Indonesia sebagai salah satu bentuk perjuangan rakyat dalam menagih peran negara dalam melindungi masyarakat adat di seluruh Indonesia. Selanjutnya, sebelumnya masyarakat adat atau Ulayat menempuh ribuan kilometer dari pulau paling utara di Indonesia, yaitu Kalimantan, menuju ibu kota negara dengan lemak melewati berpuluh-puluh kota dan kabupaten. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan pemerintah kepada pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yang lamban dalam menyelesaikan konflik agraria masyarakat adat dengan koperasi sawit, karena hingga hari ini belum juga pemerintah daerah memberikan keputusan persoalan ini. Persoalan ini timbul sejak tahun 2006-2008 lalu, yang dimana perusahaan PT Tanjung Buyur Perkasa Plantation melakukan penanaman sawit di atas tanah HGU. Dalam perjalanannya, masyarakat adat Ulayat kemudian melihat ada yang aneh saat ada pohon sawit yang ditanam melewati batas patok HGU yang ada di lokasi tersebut, sehingga melihat atas peristiwa itu masyarakat adat atau Ulayat menanyakan kepada perusahaan PT TBP tentang izin HGU yang digunakan untuk penanaman sawit oleh perusahaan. Pada akhirnya ketika masyarakat adat Ulayat mencoba menanyakan perihal izin HGU tersebut, justru perusahaan tidak dapat memberikan ataupun menjelaskan, dan terkesan ada ditipu ketika timbul pertanyaan tersebut. Kemudian melihat janggalan atas HGU yang digunakan oleh PT TBP perusahaan, masyarakat adat Ulayat mengadukan persoalan kepada pemerintah Kabupaten Berau agar memanggil seluruh lembaga atau instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan ini hingga pada bulan Juni. Ya, jadi 2021 pemerintah daerah Kabupaten Berau melakukan pemanggilan kepada seluruh pihak atau lembaga institusi terkait, termasuk perusahaan, dalam rangka mendengarkan keterangan dengan menyampaikan pengaduan secara tertulis dan lisan yang disampaikan oleh masyarakat adat atau Ulayat. Lanjut, hasil dari agenda pada bulan Juni 2021 tersebut memunculkan sebuah resolusi seperti akan dibentuk tim peninjauan terhadap pokok yang dipersoalkan oleh masyarakat adat Ulayat, hingga kemudian tim yang telah dibentuk tersebut melakukan peninjauan ke lokasi lahan masyarakat adat yang diduga diserobot oleh perusahaan PT TBP. Dalam peninjauan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau, hingga saat ini belum juga disampaikan dan dijelaskan baik secara tertulis dan lisan kepada masyarakat adat atau Ulayat Dayak Marjun, dan seolah-olah mengulur-ngulur serta tidak transparan terhadap peninjauan yang telah dilakukan
tersebut. Jadi mungkin dari masyarakat kesimpulannya juga meminta, sudah sepakat, maka dari itu masyarakat adat Dayak Ulayat Madiun dari Sayan Kabupaten Berau dalam aksi hari ini meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara berikut, kepala negara Indonesia berikut ini. Satu, untuk kesimpulannya meminta Presiden Republik Indonesia untuk turut hadir dalam membantu penyelesaian konflik agraria masyarakat adat atau wilayah Desa Madiun, Kecamatan Sayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dua, meminta Presiden Republik Indonesia agar menekan pemerintah daerah Kabupaten Berau agar segera memberikan informasi dari hasil peninjauan yang telah dilakukan terkait legalitas hak guna usaha PT Tanjung Buyut Perkasa Plantation terhadap Ulayat Madiun. Tiga, meminta Presiden Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya agar melakukan pemantauan dan memberikan sanksi tegas apabila ada oknum-oknum yang melakukan tindakan yang bertentangan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam permasalahan ini. Kemungkinan yang saya simpulkan tadi malam juga teman-teman dalam hasil kami sampai tiba di sini, inilah aspirasi yang kami sampaikan, Pak. Mungkin itu dulu. Baik, terima kasih Pak Safir. Ada lagi atau cukup ya Pak ya terkait topik ini cukup ya? Oke. Pak Sahal silakan kalau ada hal-hal yang mau disampaikan ditanyakan Pak Jimmy, silakan ya Pak. Mungkin yang pertama apa ya, kadang-kadang posisi masyarakat adat menjadi lemah karena memang butuh juga pengakuan dari Pemda. Itu memang satu sisi yang walaupun misalnya kita mengklaim dan memang betul kita masyarakat adat, tapi pengakuan masyarakat adat dari pemerintah juga itu menjadi penting sekali gitu. Itu saya kira yang pertama. Lalu yang kedua tadi dokumen-dokumen yang ada nanti mungkin bisa diserahkan kepada kami supaya nanti kami akan bisa menindaklanjuti. Nah, saya tidak tahu apakah bapak-bapak bisa menemukan juga katakanlah apakah HGU misalnya dari pihak perusahaan, apakah masyarakat mendapatkan informasi dari investigasi atau macam-macam atau KASPI. Itu saya kira sehingga nanti kalau itu ada di tahun berapa terbitnya sehingga nanti kemungkinan kami juga nanti bisa membangun komunikasi untuk mendalami lebih lanjut ke Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik juga ke Kementerian Pertanian khusus membidangi perkebunan. Nah, perlu kami sampaikan Pak bahwa kantor staf kepresidenan bukan lembaga eksekutif untuk penyelesaian konflik, tetapi kantor staf kepresidenan akan berperan mendorong bagaimana penyelesaian ini bisa segera dilakukan. Oleh karena itu informasi dari bapak-bapak sekalian, informasi awal dan dokumen-dokumen pendukung itu menjadi sangat penting bagi kami untuk melakukan tindak lanjut lebih jauh agar masalah ini bisa lebih cepat. Tetapi tentu saja harus kami sampaikan, memang mungkin Mbak Neng yang sudah lama mendampingi rakyat persoalan-persoalan tanah terutama memang panjang dan kita harus bersabar. Dan bagi saya secara pribadi mungkin ada katakanlah ini di banyak tempat terjadi dan rakyat ini sebenarnya butuh didampingi, disambungkan sehingga memang suara rakyat ini betul-betul bisa menjadi satu kekuatan politik yang real. Kalau semata-mata hanya pendekatan ilegalnya, nanti saya kira itu kita bisa dorong sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan yang lain saya kira nanti mungkin kita harus sama-sama mendalami teman-teman, walaupun kita tahu teman-teman KASBI menolak undang-undang CK, tetapi ada juga ruang-ruang peluang yang saya kira mungkin perlu dipelajari juga dalam rangka penyelesaian baik itu terutama di penyelesaian konflik-konflik agraria, misalnya soal tumpang tindih perizinan, soal masyarakat adat dan yang lain-lain. Jadi kita sama-sama mendalami mana ruang-ruang yang bisa kita gunakan untuk membantu masyarakat dalam rangka menangani masalahnya. Nah, terus terang saya sampaikan
salah satu titik yang tadi ini semua kan sendiri-sendiri. Tadi kami baru terima juga tadi di apa masalahnya tadi juga. Ini masalahnya juga hampir sama. Di tempat-tempat lain ini semua kecil. Tidak ada yang menyambungkan untuk bernegosiasi misalnya dengan pemerintahan kabupaten. Nah, yang lain mungkin dengan simpul-simpul ini bisa dipersatukan, mungkin negosiasi dengan Pak Bupati atau dengan pihak-pihak ATR-BPN bisa lebih kuat. Nah, itu mungkin Pak, kami nanti akan menindaklanjuti, tapi harus kami sampaikan di awal ini tidak mungkin proses cepat. Kita akan menyurati nanti seperti yang kami katakan dari ATR-BPN khusus penanganan sengketa dan konflik dan dari Dirjen Perkebunan. Mungkin itu tanggapan. Terima kasih. Ada informasi yang mau digali lagi? Cukup? Cukup. Om Jimmy, silakan. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya Pak, ini kan penemuan tertutup, kalau bisa nggak direkam itu? Oh gitu. Kita rekaman tertutup ya. Terima kasih. Dari yang saya tangkap dari penyampaian dari Bapak Pak Sabil tadi, ini kan Pemda sudah bergerak sebenarnya ya. Mereka sudah meninjau lapangan, sudah membentuk tim gitu. Nah, ada informasi nggak kenapa dia lama ngomong? Ini kan bulan September, Oktober, November, baru 2 bulan ya. Nah, ada informasi nggak kenapa dia lama gitu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Muhammad Boni, Pak. Belum lihat perkenalkan diri dulu, Pak. Saya Muhammad Boni, Ketua Pengurus Cabang Federasi Persatuan Buruh Militan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Kabupaten Berau. Terkait persoalan yang disampaikan oleh Ketua Wilayah dan perwakilan dari wilayah, itu sebenarnya sudah sangat konkret sekali. Dan persoalan ini sudah kami tempuh melalui mediasi dan proses-proses. Jadi untuk persoalan terkait masalah dugaan pelanggaran, penyerobotan serta semua yang sudah diuraikan oleh teman-teman tadi, itu sudah sudah dibentuk tim dan ditinjau dari berbagai instansi terkait. Dan kemarin terakhir, kenapa kami bisa sampai ke Jakarta? Pada awalnya setelah hasil peninjauan kami disampaikan oleh Asisten Satu Bupati Kabupaten Berau bahwa mereka meminta waktu paling lambat 14 hari kerja untuk menyampaikan hasil peninjauan. Namun setelah 14 hari tidak ada kabar dan berita. Akhirnya kami berinisiatif mendatangi semua instansi terkait yang hadir pada waktu itu di lapangan. Kami menanyakan apakah yang lamban ini dari instansi terkait ataukah Pemda Berau. Ternyata dari semua instansi yang hadir sudah menyetor data hasil peninjauan. Akhirnya kami mendatangi Asisten 1 yang punya kewenangan di Pemda Berau untuk menanyakan terkait hal itu. Namun pada waktu itu disampaikan oleh A1 kami masih menyusun. Nah, setelah 1 minggu kemudian kami mendatangi lagi Asisten 1 Bupati untuk menanyakan apakah penyusunan data tadi ini sudah sampai di mana. Ternyata yang disampaikan oleh A1 bahwa sudah selesai disusun, tinggal ditandatangan oleh Bupati Berau. Namun sampai tanggal 14 September kemarin, 14 November kemarin, terakhir kami mendatangi A1, kami pertemuan. Pada waktu itu kami meminta agar segera disampaikan hasil ini tadi, tetapi lagi-lagi kami mendapatkan bahasa dari Asisten 1 bahwa belum ditandatangani oleh Bupati. Belum ditandatangani oleh Bupati. Ya. Oleh karena itulah kawan-kawan Betul. Tanya kami ke sini. Kami beranggapan bahwa Pemda Berau dalam kurung Bupati Berau kurang kooperatif dalam menangani persoalan yang ada di Kabupaten Berau. Kenapa?
sudah berapa kali ganti bupati di Kabupaten Berau, tapi perda yang bisa melindungi hak masyarakat tidak ada. Jadi saya anggap bahwa pemerintah Kabupaten Berau sengaja membiarkan masyarakatnya tetap miskin. Oke Pak, itu timnya siapa saja Pak ya? Kalau tim yang hadir pada waktu itu dari perwakilan Kapolres Berau, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan, Dinas Pertanahan, Dinas Perkebunan, dan Dinas Kehutanan. Itu yang dibentuk melalui SK Bupati atau Betul. SK Bupati Ya. ada ya? Ada nggak SK? Ada. Ya. Nanti tolong disampaikan nanti ya. Jadi di sini Pak, kami punya data yang terpisah. Nah, Sebelum terbentuknya tim, kami sudah mengadukan persoalan ini ke Dinas Lingkungan Hidup. Di sini, di dalam sini banyak sekali haknya masyarakat tidak pernah diberikan, termasuk HGU. HGU di sini ada nominal hektaran, tetapi nomor izin dan siapa yang memberi izin tidak ada. itu PT ini punya siapa Pak? Orang mana? Saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya? Yang punya ini orang siapa saya juga kurang tahu. Kenapa pemerintah tidak bisa mengambil sikap? Harapan saya satu-satunya adalah presiden kita yang bisa mengambil sikap dan mengatakan yang sebenarnya ini haknya masyarakat atau haknya perusahaan. Ini kan masyarakat adat ya. Ya. Masyarakat adat Kalisayan, Desa Marjun ya. Ya. Ini di Kabupaten Berau. Sama aman nggak aliansi masyarakat adat Nusantara? Nggak. Belum. Belum ya. Tapi udah komunikasi. Udah komunikasi. Artinya di masyarakat adat ini memang belum pengakuan ya dari pemerintah. Pengakuan udah. Sudah ada. Pertanyaan nggak ada. Ya. Jadi gini Pak, saya jelaskan. Jadi terkait masalah ulayat Pak, waktu pertemuan kami di Pemda Berau di ruang Kekaban itu Pak, itu sudah dihadirkan ahli ulayat. Nggak, maksud saya bertanya. Ya, Masyarakat maaf saya agak ini tali saya Desa Marjun ini sudah ada perdanya nggak oleh Pemda Berau? Itu yang saya tanyakan. bahasa saya tadi ya jelas Pak bahwa pemerintahan Kabupaten Berau memang sengaja membiarkan masyarakat tetap miskin dan tidak menerbitkan perda. Belum artinya? Belum. Ya. Ya. Artinya belum diakui kan oleh Masyarakat. Pemda. Jadi secara hukumnya Pak, mohon maaf sebentar. Secara hukumnya ya. Ini jawab saja. Sudah ada perda tentang pengakuan masyarakat adat. Nanti kejar ke situ. Perdanya belum ada tetapi sudah ada pengakuan dari pemerintah bahwa hak ulayat Marjun masih ada. Ya. Kalau hak ulayatnya ada. Ya. Hak ulayatnya ada kan. Ya. Nah, tapi dia ini titik yang seperti ditanyakan oleh Pak Sahal tadi, titik Ya. lemah kan di situ. Jangan sampai gini Pak, maksudnya saya paham maksud Pak Jimmy, jadi jangan sampai itu menjadi alasan Pemda gitu kan Pak Jimmy untuk melipat gerakannya gitu loh. Ini Maksud kan saya, ada perda. saya bukan bermaksud melemahkan kedudukan masyarakat ini. Saya ingin mengetahui informasi itu, gitu loh. Ya. Bukan maksud saya menegasikan, oh kalian belum ada, nggak ada. Enggak, bukan itu maksud saya. Saya mau menanyakan formilnya ini sudah diakui atau belum gitu loh. Perdanya sudah ada atau belum? Kalau perdanya Oke, sekali saya- lagi saya sampaikan bahwa perdanya memang tidak ada. Justru itu Pak. Ini Pak. Udah. Ya, justru itu Pak bahwa kami sampai ke sini ingin mempertanyakan pemerintah Berau tidak melakukan perdanya oleh kami. Nah, kewenangan Oke. itu Ya kan? Memang tidak ada perda, makanya pemerintah Berau harapan kami datang ke sini, Berau melakukan peninjauan atau memperdakan tanah ulayat yang ada di sana. jadi Itu begini. permintaan. Ini kan seperti sebelum ini tadi saya ngomong, artinya kan Pemda sudah bergerak, tapi persoalannya hasil peninjauan itu belum ditandatangani oleh bupati, betul? Oleh karena itulah kawan-kawan datang ke Jakarta. Betul. Ya kan intinya di situ kan, Iya. titiknya. Nah, artinya kan meminta KSP mendorong itu. Ya kan di situ ya, Ya. supaya kita nggak melebar kemana-mana gitu loh. Betul. Ya kita fokus di oh ini ada. Kita jangan sampai misalnya kita ambil alih gitu penyelesaian itu. Pemda tersinggung. Ya kan? Kasihan masyarakat. Kasihan masyarakatnya juga. Sama Pemda nggak selesai, sama pusat. Nah maksud saya dihalang-halangin nanti. Ya kita proses ini sudah ada, tinggal kita dorong sebenarnya. Gitu. Gimana cara mendorongnya Pemda? Artinya KSP mengawal itu. Ya.
setelah nanti hasil itu diberikan, kesiapan juga kan. Kadang-kadang hasil bisa seperti yang kita inginkan, bisa juga tidak. Kira-kira begitu, itu penting juga. Pak, kalau terkait masalah hasil, kami akan terima itu. Tetapi kalau hasilnya membenarkan si pengusahanya, Pak, saya orang pertama yang akan ada di barisan depan untuk melawan. Oke, jadi gini Pak Doni dan teman-teman semua, Pak Sahat, Pak Jimmy, kita sudah dari penjelasan tadi kita tampaknya sudah kelihatan di mana sebenarnya titik poin yang harus kami sebagai KSP lakukan dulu gitu. Yang pertama adalah sebenarnya terkait konflik ini pemerintah sudah bergerak, pemerintah kabupaten, hanya sampai saat ini hasilnya tidak dikeluarkan. Mungkin hasil tidak dikeluarkan di balik itu ya kita nggak tahu lah, kita ada sesuatu dan yang lain. Tetapi keinginan teman-teman adalah kami di kantor staf presiden untuk bisa mendorong agar hasil itu keluar. Tahap berikutnya, perkara hasil itu keluar nanti sesuai dengan tuntutan teman-teman atau tidak, itu satu tahap berikutnya. Kalau itu tidak sesuai, maka ada proses-proses hukum gitu ya Om Jim ya, yang bisa teman-teman tempuh. Jadi supaya kita enggak, ini masih panjang Pak prosesnya Pak. Tapi kalau ini panjang lalu kita prosesnya ke sana, padahal ada tahapan-tahapan yang belum kita lalui, maka akan menjadi sia-sia begitu Pak Doni dan teman-teman semua gitu. Jadi tadi saya sempat bisik-bisik dengan Pak Sahat, Pak kalau ini permasalahannya, mungkin kita akan nanti dari KSP akan mengirimkan surat kepada Bupati Berau gitu, Om Jim, terkait aduan bapak-bapak semua, maka kita akan coba komunikasi dengan mereka untuk minimal keluar dulu deh gitu Mbak Neng. Hasilnya dari yang kalian cek itu tuh hasilnya apa gitu loh. Jangan sampai hasilnya belum keluar gitu Bapak-bapak. Terus kita lalu berasumsi atau memang sengaja tidak dikeluarkan. Jangan-jangan hasil tidak dikeluarkan karena masyarakat adat yang benar gitu. Atau jangan-jangan hasil tidak dikeluarkan karena pemerintah kabupaten, positive thinking saya, mengantisipasi dampak-dampak lain gitu masyarakat adat, karena kami sering menemukan permasalahan-permasalahan seperti itu. Jadi bapak-bapak semua, dari semua permasalahan ini prinsipnya kami sudah menerima masukannya. Segera gitu ya Pak Sahat ya, betul ya Pak Sahat ya tadi ya. Ketemu Jokowi. Kita akan segera berkirim surat dulu Pak. Minimal kita akan segera komunikasi dengan Kabupaten Berau untuk tolong hasil penyelidikanmu atau tim yang bergerak hasilnya segera keluarkan. Ada apa kok nggak dikeluarkan gitu? Itu yang akan langkah pertama yang akan kami lakukan itu dulu Pak. Setelah hasil itu keluar, kami baru bisa tahu nih Pak, ini HGU-nya yang mana. Kemudian mereka kan yang di lapangan Pak, karena tentu kami nggak mungkin melakukan pengecekan di lapangan langsung. Benar atau tidaknya? Ini titiknya yang mana? Benar atau tidak? Posisinya kerugian masyarakat yang dirugikan berapa banyak dan segala macam. Dari hasil itu kami baru bisa melangkah Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Teman-teman gitu ya. Jadi titik poinnya adalah kita akan segera komunikasi dengan hasil dari pertemuan ini Mbak Ning. Kita akan segera komunikasi dengan Pemda untuk segera meminta hasil. Keluarkan dulu hasil itu. Hasil peninjauan kalian. Kalau enggak kita nggak akan pernah tahu hasilnya seperti apa. Mungkin itu Pak. Gimana Pak? Silakan kalau ada tanggapan Pak. Baik Pak, jadi kalau terkait masalah sebelum tadi sekalian ditanggapi ya. Oke. Yang pertama, kalau saya lihat 3 tuntutan ini masih kabur. Sebenarnya yang bapak-bapak inginkan apa? Itu mungkin perlu dipertegas selain tadi apa yang disampaikan oleh Pak Joko ya. Jadi nanti KSP tahap pertama tadi menyurati supaya hasil penelitian. Tapi kalau dari sini kan 1.800 itu kan luas. Sebenarnya yang real selama ini dikuasai, apakah 1.800-nya atau memang seluasan tertentu? Katakanlah misalnya 400 hektar atau bagaimana seperti itu. Jadi sebenarnya perlu juga kita dengar yang diinginkan masyarakat apa. Itu mungkin dari saya tambahannya. Oke, mohon izin bicara. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak bahwa yang kami inginkan dari keluarga besar Ulayat Marjun adalah kembalikan hak ulayat kami yang berada di
daerah ataupun yang termasuk di PT Tanjung Buyuk Perkasa. Oke, kurang lebih 400 hektar yang sudah tergusur itu sudah pernah ditanami, namun dimatikan lagi, ya. Dan selebihnya yang masih ada tanaman sawitnya di atas tanah ulayat kami itu pun masih ada. Jadi harapan kami kepada pemerintah negara Republik Indonesia kembalikan hak ulayat kami. Mungkin itu karena kesejahteraan yang mungkin disampaikan ataupun sesuai izin AMDALnya itu tidak ada ke kami semua, tidak ada kami rasakan. Mungkin itu dari saya. Oke, cukup ya, cukup. Jadi gini Pak, keputusan dari kita pada sore hari ini, kami akan komunikasi dengan Kabupaten Berau untuk meminta dulu nih hasil penyelidikannya mereka, karena mereka yang ada di lapangan. Seluas itu apa, HGU-nya di mana, kemudian kalau yang diklaim oleh teman-teman hak adat ulayatnya di mana, problemnya di mana, supaya kita tahu dulu nih Mbak Nin. Kalau enggak kita masih kabur karena Bapak-Bapak juga datanya, saya yakin hanya foto-foto, petanya ada nggak? Ada. Nah, petanya nanti kita minta, nggak apa-apa. Saya menunggu peta Pak, saya ingin jawab sedikit. Oh iya, silakan. Tadi menyatakan bahwa kok bisa dimiliki 800 atau pernah ditempati 1.800 hektar. Itu Pak sejarahnya adalah kampung Mardin kami, dan tidak pernah kami mengetahui bahwa ada perusahaan ingin bermitra dengan kami, berbentuk seperti apa. Kami orang kampung Mardin tidak paham dengan adanya perusahaan masuk. Jadi artian itu memang secara adat turun-temurun itu sudah kami klaim batas antar ulayat. Sebelumnya sudah ada batas-batasnya. Kami tidak minta Pak kalau 1.800 itu untuk kami. Iya, iya. Tapi memang karena keberadaannya bahwa ulayat kami memang batas dengan ulayat antar ulayat itu sudah dibentuk di sana. Oke. Bahkan administrasi untuk peta sudah kami sepakati antara kedua belah pihak, yaitu sudut-sudut timur barat utara selatan sudah. Jadi luasan setelah kita cek ke dalam dengan GPS ternyata jumlahnya 1.800 berapa begitu. Itu yang saya jawab tadi. Baik, nggak apa-apa Pak. Nanti yang penting kemarin waktu tim turun itu teman-teman ikut juga kan? Ikut mendampingi itu kan, sehingga hasilnya kita bisa tahu dulu nih faktanya, gitu. Fakta mapnya dan segala macamnya, supaya saya juga agak ya kita paham lah. Kadang teman-teman di daerah itu, pemerintah daerah itu tanda tangannya di lama ini kita ngerti ada apa gitu. Cuman kan ya sesama kita dulu sama-sama pernah advokasi kayak gini kurang ajar juga, tapi ya sudah, nanti kita fokus dulu di situ dulu gitu ya Pak ya. Kita laporan Bapak-Bapak kita terima, kita akan komunikasi dengan Kabupaten Berau, kita minta laporan itu. Dari laporan itu baru nanti kita diskusi lagi gitu Pak. Kita baru bicara lagi, karena kalau di titik ini yang akan kita beresin satu step itu dulu. Kita nggak mungkin beresin yang lain kalau kita nggak tahu barang itu dulu. Bapak-bapak mungkin punya versi, dari sana punya versi, lalu pemerintah turun untuk versi mana yang benar gitu. Karena kalaupun nanti versi dari pemerintah keluar, lalu bapak-bapak tidak setuju, masih ada jalan lain, namanya proses hukum, bisa kan Pak Sahat ya, menggugat ke pengadilan dan segala macam terhadap temuan itu. Ini proses tanah memang panjang Pak Jimmy, betul ya Pak Jimmy ya? Kita Saya tambahkan fungsi KSP itu kan debottlenecking. Kita bukan eksekutor sebenarnya. Dan itulah penting untuk mengetahui pemdanya udah gerak belum ini. Ya, kalau udah gerak, tersumbatnya di mana, titik mana. Dan disitulah yang tugas kita itu mengacarnya. Itu fungsi KSP itu lebih di sana. Kita nggak langsung menangani persoalan itu secara langsung, tapi tetap di KL, di kementerian dan lembaga terkait juga lebih kan Pemda Berau gitu. Itu Kapolresnya siapa sekarang ya? Kalau Baru. Kapolresnya Pak Agung Wicaksono ya. Agung. Iya. Pak silakan ini Pak. ya sambil di itu ya. Iya. Sambil ini Pak, kalau memang ada nanti kami minta kontak-kontaknya Pak, kontak Kapolresnya, kontak
kepala kantor pertanahan, walaupun nanti kami akan nyari, tapi kalau Bapak ada sekarang itu akan mempermudah kerja kami, Pak. Jadi begini, mohon maaf Pak. Jadi kalau terkait masalah instansi kepolisian, kami selama ini masih berhubungan baik. Bahkan kepolisian pun sudah berupaya agar hasil itu segera disampaikan. Tetapi lagi-lagi, kemarin saya sudah menduga bahwa asisten satu membuat berita bohong. Tapi tunggu saya akan pulang ke Berau, saya akan buat laporan. Saya pastikan, karena di media SCTV beliau menyampaikan bahwa hasil dari peninjauan itu masih ada di semua instansi-instansi terkait. Ada WA sama saya. Beliau menyampaikan bahwa sudah tersusun rapi, tinggal tanda tangan bupati. Tapi kok belakangan ketika kami berangkat aksi, beliau menyampaikan bahwa ini masih ada di instansi-instansi terkait. Ini kan berita bohong, Pak. Artinya tidak benar pemerintahan yang seperti ini. Dan kalau misalnya nanti dari KSP pun menghubungi sana, akan jawabannya saya pastikan jawabannya akan seperti itu. Iya, mereka akan jawab seperti itu. Biasanya kami akan tanya lagi, Pak. Iya. Berapa lama kalian bisa keluarkan? Ya. Karena kita ada prosedurnya. Prosedur itulah yang kita pakai, Pak. Ya. Bottlenecking itu Pak, itu fungsinya di situ. Karena saya menilai Bupati Kabupaten Merau dia lebih fokus kepada urusan anak TK daripada urusan masyarakat. Itu Iya. partai apa ya? Nah, partainya menarik. Bukan masalah partai, saya pengusung bupati sampai dia duduk di kursi bupati. Kami perlu tahu. Iya. Dia partai apa? Dia partainya saya kurang paham karena saya tidak ngurusin partai. Saya ngurus fokus kepada buruh. Jadi bukan masalah partainya. Mbak, dia diurus. Bupatinya maksudnya. Bupati. Iya, saya tidak paham dia partai mana. Dia diurus, tahu nggak? Iya. Jadi ketika dia memerlukan suara, dia dengan datang bagus-bagus ke tempat kami untuk meminta dukungan. Setelah naik, Oke, ini pertanyaan terakhir. ya Masyarakat desa Marjun tadi itu ada intimidasi nggak dari aparat tentara, dari polisi, ada intimidasi nggak? ada Pak, kami punya dokumen. Ada. Ada Itu dilakukan oleh siapa? oleh kepolisian. Kepolisian, Ya, Polda atau Polres? Kapolsek. Kapolsek. Ya, serta jajarannya. Oke, itu sudah dilaporkan belum ke? Belum kami laporkan Pak, kami menunggu hasil dulu. Oke, oke. Catatan itu Pak Joko. Oke, Pak, terima kasih informasinya. Ada intimidasi ya, Pak ya, dari Iya. polsek ya, Pak ya. Dari jajaran polsek atau jajaran polsek ya, Pak? Dari jajarannya Pak. Polsek ini, Pak, Kecamatan Tali Sayang ini ya. Betul. Tapi beliaunya sudah dipindah di Polres. Yang mengintimidasi sekarang posisinya di tengah laut. Dipindah ke sana. Oh, Tanah Laut. Bukan. Kabupatennya itu posisinya pulau di tengah laut. Oh, iya, iya. Namanya Pulau Maratua. Oke, baik Pak, dari kami cukup Pak. Bapak-bapak, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, kami dari kantor staf Presiden, kami sudah cukup menerima semua hasil ini. Maka kesimpulan yang bisa kami lakukan hanya satu poin, Pak. Kami akan segera komunikasi dengan Kabupaten Berau untuk memastikan agar hasil sebutannya apa, hasil investigasi atau hasil apa untuk segera keluar. Setelah itu nanti silakan kita proses selanjutnya. Mungkin itu ada tambahan untuk kesimpulan, Pak. Pak Jimmy ada ini? Mungkin sebelum di Silakan, Mbak Ning. Pak Joko, pertama kami memberikan apresiasi ya kepada pihak KSP yang kemudian merespon apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari masyarakat adat di Kalimantan khususnya Berau. Nah, pertama tadi sudah direspon, sebenarnya kita memang ingin ada bagaimana intervensi lah, istilah bahasa kami kan ada intervensi terhadap pemerintah daerah agar mendorong ada satu kebijakan yang memang memberikan rasa keadilan gitu ya. Itu tadi sudah disampaikan akan mendorong keluar satu istilahnya satu kebijakan untuk mengeluarkan yang sudah tim dibuat. Tapi harapannya tidak hanya sekedar mendorong keluar hasil dari rekomendasi tim, tapi adalah bagaimana pemerintah Berau juga diingatkan untuk memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat adat yang memang berpuluhan tahun menempati tanahnya dan kemudian diserahkan kepada pihak investasi kaum modal yang kemudian akhirnya mengabaikan kehidupan masyarakat adat kan itu. Itu terima kasih Pak Joko dan seluruh jajarannya. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, terima kasih sekali lagi atas kesediaannya untuk hadir di kantor staf Presiden. Kami mohon maaf tidak bisa memberikan pelayanan lebih
lebih dari yang mungkin tidak diharapkan, ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua. Sekali lagi nanti segera Mbak, biasanya kami akan membuatkan notulennya. Kalau memang itu nanti kita akan share terkait kesimpulannya ini. Apapun nanti kita akan komunikasi. Kami minta Pak, nanti nomor daftar hadir udah diisi ya Don ya? Belum. Belum ada. Minta daftar hadirnya Don, dibuatkan Don. Karena saya butuh nomor kontaknya, kalau nggak nanti saya menghubungi siapa? Menghubungi Mbak Ning, entah dikira ngurusin perburuan terus. Ini kan langsung ke Pak, ini bisa gitu. Kasihan Mbak Ning ini ngurusin seluruh Indonesia soal Pak yang udah. Ini ketua adat dari masyarakat. Oh, iya Mbak. Ini di luar konteks ya. Iya. Saya kira tradisi perjuangan Kalimantan kan sebenarnya sangat kuat. Iya. Dan ini potensi besar supaya apa ini juga nggak main-main, karena kan kita sedih juga. Terakhir kan yang kasus masyarakat adat yang Kinipan kan, Kinipan. yang kemarin, Kinipan. Kinipan kan yang cukup Kinipan. akhirnya bikin geger, Fendi Buhing. yang akhirnya yang dia direpresin, ditangkap itu, kita juga bersolidaritas juga. Kalau Kasbi itu banyak sektornya Pak, selain di BUMN, buruh pabrik, perkebunan, kita juga dengan masyarakat gitu. Tapi ini udah deh, ya kita mau ke sana. Iya, ngobrol lepas ini juga. Iya, ngobrol Udah di luar ini kan. Kira-kira apa tuh? Tapi memang konflik-konflik agraria itu mengerikan Pak di daerah-daerah itu. Bukan lagi mengerikan Mbak. Kakak. Kita ini terima 1.200 kasus Mbak. Ini kalau bisa keluar cabut dari KSP Saya, mending kita satu. tadi sebenarnya bareng dengan masyarakat adat di Tanah Batak kan gitu, yang tadi kan. Iya, iya. Ya, kami Hari ini aja 3 kan? Tadi Coba. sudah komunikasi, Iya. kita juga bareng tadi, Iya. dan kita juga sering komunikasi tentang persoalan-persoalan konflik Terus agraria. ini tadi Pak Joko itu lebih miris lagi. Itu tanah yang sudah PTSL disikat oleh perusahaan, dan yang salah satunya yang diterima Jokowi. Dia menerima 188. Iya. Bukan. Iya, yang Kapuas Barat. Hah? Kapuas Barat. Lain lagi, Pak. Iya. Kapuas Barat ya. Tadi itu, aduh ini dia kita. Apa lagi Pak? Kakak lah tanya. Daerah-daerah itu misalkan kayak di Sumatera gitu ya, di Sulawesi, Kalimantan, daerah-daerah yang cukup tinggi konflik agrarianya ketika berhadapan dengan, ya biasanya masyarakat adat kan cukup kuat gitu ya berhadapan. Itu biasanya menjadi garda terdepan itu dipakai aparat. Itu yang kemudian sering kita masyarakat itu akhirnya memandang kok jadi seperti ini ya, mereka berjuang mempertahankan itu petani itu sebenarnya bagus untuk di masyarakat daerah-daerah yang bisa mempertahankan untuk kebutuhan ekonomi jangka panjang lebih aman dibanding dengan kita jadi Sebenarnya itu. kalau lihat isu hutan ini, kalau perkiraan saya hutan ini akan habis, kecuali benteng ini masyarakat adat. Karena apa yang terjadi di kepala semua ini elit kita, terutama pemilik modal ini kan uang semua. Jadi dia lihat batang besar itu uang, dia lihat ini uang, dia lihat ini uang, bahkan dia lihat buruh juga uang kan itu. Sedikit mau nanya ini terkait kami ini kan menunggu kapan kira-kira info itu bisa disampaikan ke kami supaya ada bisa kami sampaikan ke keluarga yang ada di luar gitu sebagai bahan acuan kami. Segera Pak, segera dalam minggu ini kan minggu depan kita akan segera merumuskan suratnya. Biasanya seperti itu Pak, kami di tim komunikasi politik Iya, itu. iya. Tapi saya konsultasi dengan tim kedeputian Iya. lain karena kontennya di mereka, Iya. tetapi komunikasinya di kami. Minggu depan kami akan berkirim surat. Nanti surat itu saya nggak tahu apakah memang boleh di-CC-kan atau enggak ya. Kalau antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah enggak kali ya. Enggak. Cukup saya ketemu Mbak Ning, saya tunjukin Mbak ini suratnya. Mbak. Iya iya. Karena nggak boleh saya kirim ke Mbak Ning karena kalau saya kirim saya disemprit Pak. Tapi nanti melalui Mbak Ning saya tunjukkan, Mbak ini surat yang kami kirim ke pemerintah Kabupaten Berau dan itu yang akan kami monitor. Dokumen tambahannya tadi Pak di Dokumennya aja Pak kami sama minta. Pak Joko. Ya. Nanti difotokopikan lah. Belum ada fotokopi. Atau bisa minta tolong difotokopi sini. Boleh, kalau nggak gini aja ditinggal aja dokumennya. Nanti tim fotokopi kalau nunggu fotokopi lama Pak, mesin ini. Ditinggal, besok tinggal diambil lagi Pak. Nggak apa-apa. Oh ya. Bentar ya. Nah, ya. Boleh, boleh.
Bisa saya tambahkan sedikit Pak. Jadi ini Pak, kami ini kan perjalanan dari Kalimantan Nah. ke sini menempuh jalur darat itu 8 hari demi mendapatkan kepastian. Jadi kalau harus minggu depan baru kami mendapatkan kepastian itu sangat kami sayangkan. Kami pulang harus dengan tangan kosong lagi dan tidak ada kepastian. Ya betul. Jadi gini Pak, kami ada prosedurnya Pak. Ya. Kita tidak bisa Pak, prosedurnya dalam posisi kita berkirim surat kepada Kabupaten Berau itu kita harus duduk nih Pak. Tim ini harus melakukan evaluasi, ngecek berdasarkan data-data itu Pak. Jadi tidak bisa Bapak langsung sekarang ngadep ke kami lalu kami ambil keputusan karena kami ada tim yang membahas dulu Pak. Salah satu kesimpulan yang bisa kita lakukan adalah kami akan berkirim surat kepada Kabupaten Berau berdasarkan informasi Bapak-Bapak semua bahwa sudah dilakukan pengecekan lapangan, hasilnya mana? Itu yang akan kita minta kepada mereka untuk dikeluarkan Pak segera. Ya. Itu yang bisa kami lakukan hanya di titik itu. Kita tidak bisa mengintervensi lebih jauh Pak terhadap keputusan pemerintah daerah karena sistem politik kita, sistem hukum kita ada otonomi daerah. Ini bukan kayak Orde Baru, kalau Mbak Ning mungkin zaman Orde Baru gitu kami kantor ini sangat berkuasa sekali Pak. Kita batuk aja pemerintah di bawah langsung kami kabut, tapi sekarang enggak. Buktinya apa? Waktu penanganan COVID kemarin Pak, itu enggak gampang Pak. Bagaimana kabupaten, bupati, provinsi, gubernur, sama presiden bilang A, mereka bilang A minus. Itu Pak. Jadi kita ada skemanya Pak. Percayalah Pak. Saya akan kawal, kita akan kawal barang ini. Karena tadi arahan dari Bapak Kastab juga, Mas tolong diterima, dikawal untuk permasalahan coba dipelajari dan dikawal. Apa yang bisa kita lakukan? Maka keputusannya sekarang yang bisa kami lakukan, kami akan segera mencari informasi itu kepada Kabupaten Berau. Kapan suratnya? Paling telat minggu depan Pak. Suratnya itu kita akan keluarkan. Kenapa minggu depan? Hari ini hari Kamis. Besok kami Pak Sahat nggak ada, saya ada tugas Pak keluar kota timnya. Kita paling cepat Senin Pak akan mengumpulkan tim kita ini begini-begini. Senin lalu di draft suratnya, Selasa itu baru diputarkan tanda tangan Pak. Setelah Selasa paling cepat karena harus dinomori. Kemis kita bukan kayak kalau di organisasi sama Pak, kita sama organisasi. Hari ini rapat, malam ini kita bikin surat, besok keputusan bisa. Tapi kalau di saudara kami pengennya seperti itu Pak, tapi kita nggak bisa Pak. Itu Mbak Ning paham lah mungkin. Gitu ya Pak ya. Percayalah kita akan kawal. Yang penting kami dapat dokumennya. Mas Doni, tolong Mas nanti dokumen itu tolong difotokopi. Nanti koordinasi dengan Pak siapa tadi untuk atau Mbak ke saya untuk saya nanti kembalikan dokumen itu. Ya, itu ya Pak ya. Baik, dari saya cukup Pak. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, om santai-santai, namo budaya, salam kebajikan. Silakan Bapak, itu ada. Kecil. Bagaimana? Bikin Ini fotokopi. Oh, ini apa nih? daftar hadir. Daftar hadir. Daftar hadirnya belum? Sini dulu, sini. Sini. Ayo kawan-kawan, ini yang Mas Mansur, ini aja untuk foto aja dulu. Oh ya sudah. Siapkan. Fotonya Pak Joko sama Pak Saradi. Ayo, Mas. Ini kawan-kawan masyarakat adat nih.
Ini saja. Itu aja dikasih. Ini tulen hari ini kan. Ya.